Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pemuji UIN tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Riniwati Ritona. Saya mahasiswa dalam jabatan tahun 2023 angkatan 1 dengan NIM 28518800020112. Saya mengajar di NIM 1 Kumbang Hasembutan, Kecamatan Pakat, Kabupaten Kumbang Hasembutan, Sumatera Utara. Hari ini Jumat 25 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktek mengajar di kelas 4 pelajaran fikih materi ketentuan sholat duha. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar saya dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak Ibu. Memulai pelajaran, ada baiknya kita awali pelajaran kita hari ini dengan membacakan doa. Coba anak Ibu ridho sebagai ketua kelas bimbing kawan-kawannya untuk berdoa. Perhatian, saya merasa bersama-sama kita baca doa. Berdoa semoga pelajaran yang kita lakukan hari ini nantinya berkah. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran kita hari ini, Ibu akan menanyakan kembali tentang pelajaran kita di minggu yang lalu. Nah, anak-anak Ibu masih ingat dengan pelajaran kita minggu yang lalu? Coba anak Ibu kelas utama ada berapa rakaat jumlah sholat Jumat itu? 2. Iya, pintar. Tepuk tangan semuanya. Ya, sekarang untuk anak Ibu Dwipa, apa hukum melaksanakan sholat Jumat? Wajib bagi laki-laki, Bu. Iya, pintar. Coba tepuk tangan tuh. Karena berarti anak-anak Ibu masih ingat dengan pelajaran kita di hari ini, minggu yang lalu. Nah, hari ini
tentang sholat duha. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah agar anak didik memahami ketentuan sholat duha. Apakah anak-anak ibu pernah mendengar kata sholat duha? Sudah pernah melaksanakannya? Nah, sebagian sudah, sebagian belum. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi sholat duha dengan tujuan anak-anak ibu nanti setelah pelajaran ini memahami ketentuannya dan insya Allah berikutnya sanggup untuk melaksanakan sholat duha dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, sholat duha itu adalah sholat sunnah yang dilakukan pada waktu duha. Waktu duha itu adalah ketika matahari sudah terbit sampai sebelum matahari tergelincir. Kalau dilihat dari jamnya itu diperkirakan kira-kira pukul 7 sampai sebelum pukul 12. Jadi, tetapi yang paling baik dari waktu itu adalah mulai dari jam 7 sampai jam setengah 12 itu yang paling baiknya adalah kira-kira jam 10 atau jam 11 di pagi hari. Nah, melaksanakan sholat duha itu sama seperti melaksanakan sholat fardu lainnya. Coba anak-anak ibu, apakah masih ingat ada berapa sholat fardu? Berapa sholat fardu, nak? 5. Apa saja itu? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, kalau misalnya sholat subuh, apa itu niat sholat subuh? Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqilan qiblati Nah, kalau anak-anak ibu ingin melaksanakan sholat duha, itu sama seperti melaksanakan sholat subuh. Kalau misalnya anak-anak ibu ingin mengerjakan sholat subuhnya itu adalah 2 rakaat. Hanya perbedaannya dengan mengganti niatnya saja. Kalau sholat subuh tadi kan usolli fardhu subhi, karena dia adalah wajib maka fardhu subhi. Sedangkan kalau dia sholat duha, usolli sunnatan duha. Nah, kalau sholat duha jumlah rakaatnya minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat. Tapi ada ketentuannya. Jika anak-anak ibu ingin mengerjakan sholat duhanya itu selain dari 2 rakaat, misalnya 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, itu tetap di setiap 2 rakaat melakukan salam. Nah, sekarang ibu tanya, coba kalau misalnya kita mau melakukan sholat
Tapi dengan kita melaksanakan sholat duha setiap harinya, kita sama seperti mendapat pahala melaksanakan haji dan umrah. Dan insya Allah suatu saat nanti kan tadi dibilang kalau kita rajin melaksanakan sholat duha dipermudah Allah rezekinya. Nanti suatu saat kita akan bisa umrah atau naik haji. Nah kemudian yang ketiga apa? Mendapatkan ampunan dosa dan dosa pahala. Iya. Yang keempat? Mendapatkan keuntungan yang banyak. Nah yang kelima? Bersedekah untuk seluruh persediaan tubuh. Yang keenam? Tidak dapat sebagai orang lain. Jadi anak-anak ibu begitu banyak sebenarnya pahala yang kita peroleh ketika kita melaksanakan sholat duha itu. Maka jangan malas untuk melakukan sholat duha. Setiap harinya kalau ada waktu kita harus melaksanakan sholat duha. Nah sekarang ibu sudah menjelaskan tentang majelis sholat duha. Ini akan ibu bagikan ke KPD-nya. Masing-masing kelompok berdiskusi untuk menjawab apa yang ada di LKPD itu. Nanti masing-masing kelompok akan membacakan hasil diskusinya ke depan. Jadi ibu minta masing-masing kelompok berperan aktif dan menunjuk nanti salah satu di antaranya untuk maju membacakan hasil diskusinya. Nah, pada LKPD yang dibagikan, di situ kan ada gambar yang ibu kasih. Nah, dari gambar itu ada gerakan-gerakan sholat. Coba didiskusikan gerakan-gerakan sholat yang ada pada gambar dan apa saja bacaan-bacaan yang ada pada saat gambar tersebut. Ibu kasih waktunya 10 menit. Silakan untuk berdiskusi.
Gimana? Udah siap? Sudah bisa dibacakan ke depan? Nah, sekarang Ibu minta untuk membacakan hasil diskusinya. Terlebih dahulu kelompok 1, siapa yang jadi utusannya? Ayo dipersilakan. Carolina, ayo Nak. Didengarkan baik-baik ya yang lainnya. Gerakan sholat, hasil diskusi kelompok 1. Gerakan 1, berdiri tegak dan berniat. Gerakan 2, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Gerakan 3, bersedekah, membaca doa iftidal, Al-Fatihah dan surat pendek. Gerakan 4, ruku, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Gerakan 5, iftidal, rabbana wa lakal hamdu. Gerakan 6, sujud, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Iya, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Nah, sekarang coba yang kelompok 2, siapa utusannya untuk ke depan membacakan hasil diskusinya. Gerakan sholat, diskusi kelompok 2. Gerakan yang pertama adalah berdiri tegak dan berniat. Gerakan yang kedua adalah takbiratul ihram sambil membaca Allahu Akbar. Gerakan yang ketiga adalah bersedekap sambil membaca doa iftitah, surah Al-Fatihah dan surah pendek. Gerakan yang keempat adalah ruku sambil membaca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Gerakan yang kelima adalah iktidal sambil membaca sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu. Dan gerakan yang terakhir adalah sujud sambil membaca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Iya. Coba kasih tepuk tangan untuk kelompok 2.
lebih baiknya dilaksanakan secara berjamaah, pahalanya akan dilipat gandakan. Sedangkan kalau dia sholat duha, lebih baiknya dikerjakan secara munfarid atau sendiri. Nah, kemudian gerakan yang kedua, takbiratul ihram. Apa yang kita baca ketika takbiratul ihram? Allahu Akbar. Kemudian dilanjutkan dengan gerakan yang ketiga. Pada gerakan yang ketiga ini membaca doa iftitah, kemudian Al-Fatihah. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan gerakan yang keempat. Gerakan apa ini anak-anak? Ruku. Apa yang kita baca saat ruku? Pintar semua anak-anak ibu. Nah, setelah itu, setelah kita ruku, kemudian bangkit dari ruku, disebut dengan itu termasuk di gerakan yang kelima. Nah, apa yang kita baca saat itu? Iya, pintar. Nah, kemudian gerakan yang terakhir adalah gerakan sujud. Nah, dari gerakan-gerakan yang ada di sini, sebenarnya kan masih ada gerakan yang lain. Setelah sujud ada lagi apa? Duduk antara sujud. Kemudian berdiri kembali untuk rakaat yang kedua. Nanti bacaan-bacaannya semua sama. Nah, kemudian setelah selesai duduk tasawuf akhir, kemudian salam. Nah, anak-anak ibu sekalian, pelaksanaan sholat duha yang kita lakukan tadi ibu bilang kan bagusnya secara bagaimana? Munfarid atau sendiri. Jadi lebih baik artinya dikerjakan secara sendiri. Nah, itulah tadi perbedaannya dengan sholat fardu. Kalau sholat fardu kan harus dilakukan baiknya secara berjamaah. Sedangkan kalau sholat duha munfarid atau sendiri. Nah, ibu lihat anak-anak ibu sudah tidak semangat lagi. Coba semuanya berdiri dulu. Berdiri dulu semuanya. Nah, ayo kita menyanyi dulu. Tahu nggak lagu di sini sana? Hah? Tahu, tapi harus dilengkapi dengan gerakan ya. Di sini sana, di sana senang gitu ya. Bisa?
Silakan. Bu, kalau sholat duha itu sebaiknya secara munfarid, kenapa kalau di sekolah ini secara berjamaah? Iya, pintar Ibu. Nah, tadi kan Ibu sudah jelaskan kalau pelaksanaan dari sholat duha itu sebaiknya dilaksanakan secara sendiri. Terus kita di sekolah ini secara berjamaah. Nah, tujuannya kita lakukan secara berjamaah adalah agar anak didik kita semuanya terbiasa dengan sholat duha. Misalnya adik-adik kalian yang kelas 1 belum tahu dia cara melaksanakan sholat duha, nanti kalau sudah sering akan lebih tahu sendirinya sekalipun belum dipelajari kalau sudah terbiasa. Paham kan anak Ibu? Nah, yang lain apa masih ada yang mau bertanya lagi? Saya, Bu. Iya. Bu, apakah ayat pendek dalam sholat duha itu harus surah ad-duha? Apa tidak boleh yang lain? Iya, terima kasih. Pintar juga pertanyaannya. Nah, bacaan ayat dalam surah sholat duha itu sebenarnya ada ayat-ayat yang dianjurkan untuk kita baca, yaitu pada rakaat pertama adalah surah As-Syisyah dan kemudian adalah pada ayat kedua adalah surah Ad-Duha. Tetapi jika anak-anak ibu sekalian tidak hafal dengan surah As-Syisyah atau surah Ad-Duha, maka boleh dengan ayat apa saja yang diketahui. Apa saja pun boleh. Misalnya kalau anak-anak ibu hafalnya surah Al-Ikhlas, boleh, tidak apa-apa. Kalau hafalnya surah An-Nas, boleh juga dengan surah An-Nas. Nah, yang paling perlu adalah niatnya harus tahu. Itu yang paling utama. Apa tadi sekali lagi ibu tanya apa tadi niatnya, Nak? Pintar anak-anak ibu. Nah, sekarang apa yang jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Yang pertama apa? Coba. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan pada waktu duha. Iya. Kemudian kemudian apa lagi? Manfaat sholat duha. Membawa kecukupan rezeki sepanjang harinya. Iya, berarti anak-anak ibu sudah paham dengan apa yang kita pelajari hari ini. Dan minggu depan kita akan kembali lagi dalam pelajaran fikih, yaitu praktek sholat duha. Jadi kita minggu depan akan mempraktekkan apa yang kita pelajari hari ini. Anak-anak ibu akan praktek bagaimana cara pelaksanaan sholat duha itu. Dan tugasnya di rumah akan ibu bagikan di WA group kita tentang bacaan doa sholat duha. Nanti jika anak-anak ibu masih kurang paham tentang doa atau bacaan dari sholat duha itu, silakan ditanya kepada orang tuanya di rumah. Ya, paham kan anak-anak ibu? Nah, sebelum kita akhiri pelajaran ini, ibu akan tanya dulu anak-anak ibu, apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Alhamdulillah kalau begitu. Nah, untuk mengakhiri pelajaran
kita baca hamdalah.